nantimu, saban waktu bangkit jiwaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar setia Radio Asa FM. Jumpa lagi bersama Ipeh Nur tentunya di Radio Asa FM, Sambung Selaksa Asa Indonesia. Dan kita jumpa lagi di edisi 17 April di 2023. Tentunya kita memasuki hari ke-25 Ramadan Sobat Asa FM. Dan jumpa lagi seperti biasa di acara Ngabuburit Ngaji Sore Nunggu Maghrib. Tentunya sore hari ini sudah berada di samping Ipeh Nur, sudah ada Ustazah Ummul Fadilah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Ipe, panggilannya Mbak Ipe ya? Iya. Di sini beda Ustazah, di luar sama di dalam. Luar biasa, alhamdulillah bisa dipertemukan dengan Ustazah Ummul nggih di hari yang penuh berkah ini di bulan Ramadan khususnya, dan insya Allah hari ini akan membahas seputar Lailatul Qadar nggih Ustazah nggih. Iya. Dan karena ini memang yang spesial Ustazah, kita memasuki di 10 hari bulan Ramadan ini, 10 hari di hari yang selalu ditunggu oleh umat Islam tentunya nggih Ustazah. Tapi sebelum kita mulai Ustazah, ini kita perkenankan untuk Sobat Asa FM mengikuti kita melalui live streaming Facebook Radio Asa FM. Buat Sobat Asa FM langsung aja bisa join ya melalui live streaming, bisa berkomentar atau juga bertanya melalui kolom komentar yang sudah kita sediakan di bawah. Dan juga buat Sobat Asa FM yang mau bertanya melalui SMS atau juga WhatsApp chat, bisa langsung saja Sobat Asa FM ke 0857 0794 1029. Dan tidak lupa acara pada sore hari ini didukung penuh oleh Bulan Sabit Merah Indonesia, Klinik Rahmat Medika, Klinik Mitra Medika, Klinik Mardis Medika, BSMI Mart IKA di Kota Blitar, LMI Kota Amal, BNC PPMI, dan juga Komunitas Odots Blitar Raya. Tidak lupa juga Salimah Kota Blitar. Ya, ini Ustazah Ummul Fadilah adalah daiyah dari Salimah Kota Blitar. Masya Allah. Pripun kabarnya Ustazah? Alhamdulillah, baik Mbak. Luar biasa, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Ustazah sampai menuju penutupnya Ramadan ini. Dan ini akan diberikan semangat juga nih oleh Ustazah Ummul dengan bahasan sore hari ini tentang Lailatul Qadar. Monggo Ustazah bisa dimulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambil ini ya berarti ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita biasa panggil pemirsa dengan sebutan gimana nih? Sobat Asa FM Sobat boleh. Asa ya. Baik. Alhamdulillah nih ya, Sobat Asa FM dan juga Mbak Ipe yang kebetulan sore hari ini menemani saya ya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita bicarain tentang Lailatul Qadar itu, Masya Allah ya, Allah beri sebuah keistimewaan satu hari di dalam satu bulan untuk kita punya kesempatan melakukan sebuah ibadah yang nilainya itu setara dengan berapa? 1000 bulan ya? Atau bahkan dikatakan di situ lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung hitungan tahun itu berapa Mbak? 1000 bulan hampir 83,3 tahun. Masya Allah ya. Masya Allah. Jadi boleh jadi usia manusia sendiri itu tidak akan nyampe di usia bilangan 83. Tetapi Allah memberikan kesempatan kepada kita umat Islam itu untuk kemudian melakukan sebuah ibadah di satu malam yang kalau kita memang bertemu dengan Lailatul Qadar itu diberikan keistimewaan di dalamnya. Di mana ibadah itu akan lebih baik nilainya daripada beribadah di 1000 bulan. Masya Allah ya, luar biasa. Sehingga tentunya di sini kita harus benar-benar memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin gitu ya. Mungkin agak telat ya kita ngomongin Lailatul Qadar kalau sekarang sudah hari ke malam berapa ini? Malam 25. Hari ini Ramadan ke-25. Ke-25 berarti malam 26 ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara Lailatul Qadar harusnya kemarin itu ya, sebelum malam 21 gitu ya. Kenapa? Betul. Karena di dalam apa ya? Jadi ini saya
ini bacakan aja ya. Oke. Dari beberapa ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menginformasikan kita ya. Yang pertama mungkin tentang keistimewaan dari Lailatul Qadar itu sendiri ya. Insya Allah semua sudah hafal, dan Sobat Asa pun juga sudah sering membaca ayat ini ya. Ayat tentang Lailatul Qadar ya, di dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5 ya. Kemudian karena sudah hafal, nggak perlu diulang ya nanti. Baik ya. Kemudian ada juga di dalam ayat-ayat yang lain itu ya, bahwa di dalam surat Ad-Dukhan itu juga disebutkannya bahwa sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi gitu ya. Kemudian juga di dalam surat Al-Fajr di ayat kedua, di sana juga Allah berfirman walayalin asr gitu ya. Demi yang 10 gitu ya, 10 ya. Di dalam Al-Quran itu diinikan ya, tafsirnya para ulama itu ada yang mengatakan bahwa 10 yang dimaksud di dalam surat Al-Fajr itu adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian ada berpendapat bahwa itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dan juga 10 hari pertama di bulan Muharram gitu ya. Yang ini sudah merupakan penegasan ya, penguatan buat kita bahwa selain di dalam surat Al-Qadar sendiri itu yang dia menceritakan tentang Lailatul Qadar ya, maka sesungguhnya di ayat yang lain itu ditegasin lagi gitu ya, bahwa Lailatul Qadar itu ya manfaatkanlah ya, maksimalkanlah ibadah itu di 10 hari terakhir Ramadan gitu ya. Dan di dalam hadis Rasulullah itu juga dikatakan ya bahwa taharrau lailatul qadri fil witrir minal asril awakhir min Ramadan gitu ya. Jadi carilah Lailatul Qadar itu di bilangan ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Jadi ini sudah semakin mempersempit hitungan harinya ya. Kalau tadi dikatakan 10 hari terakhir, kemudian di sini di bilangan yang ganjil. Sehingga kenapa kadang-kadang kita sudah berhitung gitu ya. Mulai dari sebelum tanggal 21 itu kita sudah nanti malam 21. Wah, nanti itikaf gitu ya. Mbak Eva juga gitu juga mungkin ya. Nah, ini tentunya semakin mengerucutkan kita untuk kemudian bersemangat meraih Lailatul Qadar itu sendiri gitu ya. Jadi selain kita mungkin sudah berpuasa di siang hari, maka malamnya kita hidupkan dengan berbagai macam bentuk amalan ibadah ya, yang itu bisa menjadi istilahnya ya, celengan kita dan juga harapan kita memperoleh pahala yang banyak juga dari Allah ya. Karena kita melihat ya bahwa Allah itu begitu obral pahala, obral ampunan di bulan Ramadan gitu ya. Terlebih nanti ketika itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka pahala itu akan dilipat gandakan. Setaranya Masya Allah ya, 83,3 tahun gitu ya. Bahkan saya pernah baca ya di dalam satu artikel itu bahwa ada dalam sebuah kitab ya, kitabnya Imam Al-Ghazali misalnya ya, kitab Ihanatut Talibin itu ya, di situ juga dikatakan gitu ya, karena ini berdasarkan pengalaman para ulama ya, termasuk juga dari Imam Al-Ghazali itu sendiri misalnya, di situ beliau menuliskan bahwa saking seringnya mungkin beliau itu mengalami ya Ramadan di dalam kehidupannya, kemudian itu semacam niteni gitu ya. Karena tanda-tanda yang juga sudah diberikan Allah dan juga Rasulullah ya, bahwa misalnya tanda-tanda alam itu kan ada juga ya, tanda-tanda alam bagaimana ketika malam Lailatul Qadar itu turun ya, maka di situ suasananya akan tenang, nyaman, kemudian tidak istilahnya tidak sumuk gitu ya. Jadi akan terasa sejuk gitu, sehingga akan membuat orang itu nyaman dalam beribadah, berlama-lama itu menikmati gitu ya. Maka itu suatu karunia tersendiri ya. Jadi kalaupun kita sudah mendapatkan informasi dari Al-Quran dan juga dari hadis-hadis Rasulullah, maka bagaimana perjalanan para ulama ini menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan, kita dapat juga informasinya Mbak ya. Jadi kayak ada hitung-hitungannya gitu Mbak ya gitu. Jadi kalau misalnya nanti awal puasanya hari Sabtu gitu ya, jadi beliau menuliskan di situ bahwa
Lailatul Qadar, insya Allah gitu ya, insya Allah. Meskipun pada dasarnya kita nggak tahu persisnya ya, karena itu merupakan rahasia dari Allah. Dan ini juga punya hikmah tersendiri buat kita umat Islam, supaya kita tidak hanya ngepen di malam itu gitu ya, tapi juga kita ngepen di semua hari di bulan Ramadan. Tapi nggak ada salahnya. Ini untuk pengayaan kita, untuk wawasan kita, sehingga kita nggak terlewat gitu ya. Jadi salah satu yang saya ingat itu ya, bahwa ketika awal Ramadan itu dimulai di hari Sabtu gitu ya, maka insya Allah Lailatul Qadar itu akan ini di istilahnya kita akan bertemu gitu ya di malam ke-23 gitu ya. Misalnya begitu ya. Kalau ini kan bukan Sabtu ya. Iya, bukan. Saya nggak cerita aja deh, nanti jadi patah semangat deh. Harus ini ya, harus semangat. Karena memang sangat juga tidak terasa nih Ki Ustazah, kita sudah memasuki Ramadan ke-25 ini, kerasa kayak kemarin tuh aduh masih lama ya. Kalau sekarang kok cepet ya. Ini udah mau berakhir aja nih. Udah ngapain aja nih kita. Betul Mbak Iya. Eva. Mbak Eva sendiri ini sudah berapa kali hatam? Ini alhamdulillah 1 kali Ustazah. Ini kali masih masih berusaha, masih semoga, fight untuk yang kedua ya. Iya. Baik ya. Semoga Karena bismillah. sesungguhnya di dalam surat Al-Qadar itu sendiri kan di situ Allah berfirman ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saya baca juga akhirnya. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Gitu ya. Jadi sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an saat Lailatul Qadar. Ya, di malam kemuliaan itu. Dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Makanya tadi hitungan matematikanya 1 hari. Kalau hitungan matematika 1 itu kan lebih kecil daripada 83,3 ya. Iya. Tapi kalau hitungan langit ya 1 itu lebih besar dari 83. Kan bisa gitu ya. Karena apa? Iya. Melakukan amalan ibadah di 1 hari itu maka nilainya lebih baik daripada 83 tahun tadi itu ya. Kalimat matematika yang cukup ini ya, unik ya. Iya, betul. Yang perlu kita catat ya, bahwa 1 itu bisa lebih besar daripada 83,3 gitu ya. Masya Allah, luar biasa nih kuasanya Allah. Ya, jadi pada malam itu diturun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Sehingga kita melihat ya dari gambaran-gambaran hadis Rasulullah bahwa tanda-tanda alamnya itu sangat terlihat, malamnya itu akan cerah gitu ya. Jadi kadang-kadang saya suka iseng gitu ya. Jadi kalau malam itu di 10 hari terakhir itu saya keluar, saya lihat langit gitu ya. Masya Allah gitu ya, cerah gitu ya. Kesannya senang juga gitu ya. Iya. Jadi kalau bagaimanapun juga itu merupakan stimulus tersendiri buat kita ya. Jadi kalau kita itu merasa bahwa kita punya kesempatan di situ untuk bertemu, itu rasanya ada semangat untuk semakin memperbaiki diri. Meskipun sebenarnya secara esensi maknanya tidak hanya sekedar kita melihat, wah ini harinya cerah, wah aku bertemu dengan Lailatul Qadar. Tidak semata-mata hanya seperti itu, tetapi bagaimana setelah itu kita itu kemudian mengalami sebuah perbaikan-perbaikan dalam hidup kita, dalam diri kita dari hari-hari yang kemarin. Ya. Jadi artinya bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu tentunya punya makna gitu ya, sehingga akan merubah sesuatu di dalam diri kita itu menjadi lebih baik lagi. Dan berarti tidak hanya berhenti di bulan Ramadan juga ya Ustazah ya. Jadi itu tentunya buktinya harus kita bisa lihat dalam diri kita itu untuk di saat-saat yang setelah itu gitu ya. Saat yang akan datang. Jangan sampai kemudian aku udah kayaknya tadi malam Lailatul Qadar deh. Saya udah ketemu, berarti saya sudah punya kesempatan untuk lebih baik beribadah selama 83,3 tahun gitu. Habis itu santai-santai. Sudah berhenti. Ini tak perlu ditanda tanya ini ya. Wah, ini sebenarnya dia menemukan yang sebenarnya apa enggak gitu ya. Jadi pengaruh perubahan menjadi lebih baik itu harus juga kita lalui gitu ya. Iya. Jadi mungkin
sebaliknya, bagi orang yang mungkin, aduh saya kok tertinggal ya tadi malam, mungkin hanya kebagian sedikit aja gitu ya, di akhir malam atau di awal malam gitu ya. Wah, saya harus mengejar ketinggalan-ketinggalan itu ya. Jadi artinya ini juga perlu apa ya? Perlu penjagaan. Jadi setelah kita melalui, sebagaimana juga para sahabat itu ya. Jadi kalau mereka sudah bertemu dengan Ramadan, maka kemudian ketika mereka lepas dari Ramadan itu, maka 11 bulan berikutnya itu merupakan kesempatan yang diberikan Allah untuk kemudian mempersiapkan lagi ketemu dengan Ramadan. Oh iya, jadi bukan langsung berhenti leha-leha santai nanti. Nah, Masya jadi Allah. kalau mungkin yang seperti itu artinya perlu di ini ya, tanda petik ya, perlu ditanya nih. Ini sebenarnya hakikat ketemu Lailatul Qadarnya dapat nggak sih? Dapat ini, nggak? gitu ya? Saya memang pernah baca juga nih Ustazah, kalau sahabat Rasul saja ketika mempersiapkan Ramadan itu sudah dari 6 bulan sebelumnya gitu. Betul. Masya Allah. Nah mungkin ini juga ya Ustazah ya yang membuat sangat siap sekali nih untuk menghadapi Ramadan. Iya, sehingga memang ya namanya sahabat Rasulullah ya kelasnya beda dengan kita Iya. ya. Kalau mereka beliau-beliau satu kali rakaat aja kalau sholat itu bisa, pernah ya suatu ketika Rasulullah SAW bersama sahabat satu rakaatnya mulai dari Al-Baqarah sampai An-Nisa. Masya Allah. Dibayangin berapa juz tuh ya? Iya. Kita kayaknya untuk satu halaman aja, nah kita bisa lihat nih ya. Kira kalau terawih nih ya. Iya, iya. Terawih ini ada yang mulai dari 11, ada yang 23 gitu ya. Ada yang mungkin waktunya setengah jam, ada yang 20 menit, ada yang 1 jam. Kira-kira Iya, pada betul. pilih yang mana ya? Wah ini. Kalau kita mau pahala yang banyak, harusnya kan pilihnya yang bacaannya, Yang bacaannya banyak. panjang, yang rakaatnya banyak gitu ya. Tapi kenyataannya rame di mana nih ya? Betul-betul. Malah jadi suatu perlombaan juga nih Ki Ustazah. Iya. Ya. Jadi itu menjadi sebuah pengingat juga buat kita ya. Jadi para ulama dahulu pun juga dalam hal ini ya, dalam hal bacaan Quran ini, karena memang Al-Quran punya nilai yang tersendiri bagi kita ya umat Islam. Terlebih tadi itu dikatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar gitu ya. Sehingga dia punya keistimewaan. Bahkan para ulama-ulama hadis itu ketika bertemu dengan Ramadan, maka mereka menghentikan sejenak ya aktivitas menelaah, mengkaji tentang hadisnya. Maka mereka kembali fokus kepada Al-Quran. Sehingga kita lihat ya bagaimana seperti misalnya Imam Asy-Syafi'i itu ya. Coba Mbak Ipi tahu nggak, beliau khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan berapa kali? Belum tahu Ustazah. Kalau kita mungkin 2-3 kali gitu ya. Iya. Satu Beliau kali itu itu- sudah Masya Allah Kayak Ustazah. gitu ya. Jadi kalau beliau itu Imam Syafi'i itu dikatakan ya dalam ini bahwa beliau itu dalam 1 bulan Ramadan itu menghatamkan 60 kali. 60 kali. 60 kali. Kita ada 30 hari. Iya. 60 kali Artinya berarti satu satu hari hari itu 2 kali. Bahkan dalam di riwayat yang lain itu dikatakan bahwa ketika itu berapa hari gitu ya, hitungannya 2 minggu atau berapa hari itu nanti jatuhnya juga sama, sehari itu rata-rata beliau 2 kali hatam, karena memang beliau itu adalah sudah hafal Al-Quran dari usia 7 tahun. 7 tahun. Jadi Masya Allah ya, Allah. luar biasa ya. Nah ini juga sekaligus menjadi satu cemeti buat kita ya, bahwa para ulama itu kalau bulan Ramadan Masya Allah sebegitunya mereka memanfaatkan waktu momen di bulan Ramadan itu untuk lebih fokus dengan Al-Quran. Bukan berarti kemudian yang lain ditinggalin ya. Tentunya kita punya kewajiban-kewajiban juga ya. Iya. Kita juga ada yang kerja, ada yang ngantor, ada yang ini, ada yang ya kalau lagi mbak-mbak atau mama-mama muda yang punya kewajiban juga sama anak-anaknya ya. Nah, ini dengan tidak mengesampingkan tugasnya ya. Nanti jangan-jangan setelah begitu, aku mau ini ya, kamu dulu, kamu kesana dulu, kamu kesana dulu gitu ya. Jadi alasan ini. Jadi alasan.
Ini jadi alasan jadi apa? Nggak ngasih makan anaknya Nah, karena itu. mau baca Quran dulu. Jadi, Masya jadi, Allah. gimana nih? Dan mungkin kita hentikan di sini dulu nih Ki Ustazah. Ini kita bacakan dulu yang sudah bergabung bersama kita. Baik. Di pertengahan acara ini ada Ibu Kembar, ini dari Nganjuk Tanjung Anom sudah hadir menyimak, Masya Allah. Terima kasih Ibu Kembar sudah hadir. Ada juga dari Kunjang Kediri Utara, ini ada Al Rasya Putra Fadila dan juga ada Syahila Agatha sudah bergabung, Masya Allah. Terima kasih yang sudah bergabung bersama Ipehno dan juga Ustazah Ummul Fadila di sore hari ini. Dan dipersilakan buat Sobat Asa FM untuk bertanya melalui live streaming Facebook Radio Asa FM atau juga bisa melalui SMS dan juga WA ke 0857 0794 1029. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Dan masih bersama Ipeh Nur Sobat Asa FM tentunya di acara Ngabuburit Ngaji Sore Nunggu Maghrib bersama Ustazah Ummul Fadilah. Dan masih kita lanjut ya Ustazah. Baik. Dan tadi juga sudah beberapa kita bahas tentang Al-Quran ya Ustazah. Karena memang Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar juga. Dan ini menjadi malam yang sangat istimewa juga ya Ustazah. Nah ini juga menjadi penasaran ya Ustazah untuk saya juga ini. Karena eranya sekarang itu sudah era modernnya itu sangat modern. Apalagi kita juga bisa terlena juga ya Ustazah dengan gadget ini. Nah, ini lebih seringnya itu kayaknya kalau dikalkulasi itu lebih sering baca atau memegang gadget daripada memegang Al-Qur'an ini. Nah, mumpung di bulan Ramadan juga Ustazah kita memasuki di 10 hari ya di akhir bulan Ramadan ini bagaimana caranya khususnya juga muslimah anak milenial ini untuk membiasakan ayo beralih ke Al-Qur'an nih daripada di gadgetnya. Ini gimana nih Ustazah? Iya. Jadi ya apalagi sekarang ini kalau di dunia kerja juga semuanya pada pakai aplikasi ya. Jadi mau nggak mau itu gadget itu menjadi satu kebutuhan juga sebenarnya. Jadi kalau emang dimanfaatkan sebaik mungkin ya sebenarnya bermanfaat ya. Tapi kita tidak boleh lupa, kita tidak boleh terlena gitu ya. Jadi ambil contoh aja ya. Ada teman nih ya. Jadi kalau misalnya sekarang ini pergi ngantor, kelupaan nggak bawa dompet, sama kelupaan nggak bawa HP, itu lebih gabut kalau lupa nggak bawa HP. Betul, iya. Kalau dompet kayaknya nggak apa-apa. Iya. Jadi kalau dompet udah nggak apa-apa lah gitu ya. Iya. Tapi kalau ketinggalan HP itu rasanya jadi tola gini ya. Iya, betul-betul. Nah, tentunya ini menjadi satu tantangan ya buat kita kaum milenial juga terutama ya, yang itu dunianya kayaknya memang dekat sekali dengan HP gitu ya. Nah, kita bisa juga sebenarnya siasati ya Mbak ya, karena sesungguhnya sekarang ini Al-Quran itu juga sudah ada di aplikasi Android-nya ya. Iya. Artinya apa? Sebenarnya Quran itu dekat sekali dengan kita, sedekat HP-nya ya. HP kemana-mana dikasih saku gitu ya. Nah sebenarnya di dalamnya pula kita bisa kemudian kalau mau yang kita buka itu bukan YouTube-nya, yang kita buka bukan yang lainnya, tetapi yang kita buka apalagi di bulan Ramadan ya, ya kita Quran Android-nya lah gitu ya. Jadi artinya kita sekarang sudah dimudahkan. Kita tidak perlu mungkin bawa mushaf yang gede kemana-mana ya, tetapi kita bisa manfaatkan kemajuan teknologi itu juga untuk kita bisa mendapatkan berkah yang banyak di bulan Ramadan dengan mendekatkan diri dengan Al-Quran. Meskipun ketika kita tidak punya halangan untuk kemudian berinteraksi secara ini dengan mushaf, maka itu lebih baik ya. Tetapi ketika di luar ya, maka sebagai salah satu alternatifnya kita bisa dari memanfaatkan gadget tadi itu untuk kemudian kita install aplikasi itu ya,
Quran Androidnya, dan kita bisa setiap saat bisa ini. Jadi pernah juga ya, saya karena sore itu hari Jumat ya, kebetulan hari Jumat itu saya ngantor, pulang kantor itu biasanya ada jalur-jalur taklim gitu ya, sehingga saya belum sempat baca Al-Kahfi, Mbak. Oh iya. Kemudian sore itu selesai sekitar jam 5, mungkin lewat sedikit gitu ya. Maghribnya kebetulan agak dekat-dekat dengan jam 6 gitu ya. Akhirnya apa, mau nggak mau ini nanti kalau saya jalan pulang ini habis waktunya buat jalan. Sehingga saya menepi dulu di bawah pohon yang saya rasa nyaman. Habis itu saya buka HP saya tuntaskan dulu Al-Kahfi saya. Nah, ini satu contoh juga. Pernah suatu ketika juga ada seseorang itu pengendara motor nih ya. Pengendara motor itu tiba-tiba minggir ke tepi gitu ya. Ngapain nih orang gitu ya? Oh, mungkin ada telepon. Dia buka HP-nya gitu. Kemudian kok lama banget buka HP gitu ya. Ternyata usut menyusut di ini gitu ya. Ternyata dia sedang menuntaskan satu jusnya gitu Masya ya. Allah. Jadi artinya tinggal kemauan kita aja gitu ya. Jadi kalau misalnya kita memang setting bahwa HP saya ini insya Allah juga punya peran buat kebaikan saya, buat amal-amal saya, maka ya tinggal aja kita, artinya kita mesti disiplin ya. Kalau sama Pak Saihu saya suka digoda itu. Kalau biasanya kalau orang-orang kesehatan apa yang namanya on call ataupun konsultasi via ini gadget itu kan memang penting juga ya, sehingga kadang-kadang bagi orang-orang yang bertugas itu memang harus standby dengan HP dengan gitu ya. gadgetnya enggak. Nah, kebetulan kita lagi tilawah nih. HP-nya di sebelah nih. Tiba-tiba saya diambil. Ketawa aja saya. Jadi khawatirnya nanti gitu ya. Baru 3 lembar, nanti kadang-kadang kan kita suka ada godaan ya. Iya, Kalau tilawah itu baru 1 lembar, ini kadang-kadang udah ngantuk gitu ya. Iya, betul. Jadi Masya Allah ini harus kita lawan gitu ya. Jadi bahkan kadang-kadang kalau ini merupakan suatu saat yang darurat untuk kita benar-benar harus terjaga. Kadang saya bacanya sambil jalan. Oh iya. Menghilangkan rasa kantuk itu sambil jalan saya baca. Oh, saya pernah nih Ustazah. Kan karena kita nakes kan juga ada masuk malam nggih. Iya, betul. Karena juga ada waktu jam tidurnya. Apalagi di bulan Ramadan ini biasanya kita mulai jam tidur di jam 12 nih memulainya. Nanti setelah sahur kan pengennya ini untuk nggak tidur lagi. Baca Al-Qur'an ini lama-kelamaan memang tulisan kayaknya menghilang. Ini waduh, memang harus langsung dibuat aktivitas lainnya yang memang nggak cuma stay duduk aja. Jadi kalau kita diem akhirnya itu kebawa, apalagi kan habis sahur ya. Iya, betul. Ataupun kalau sore itu kita habis buka, habis itu baca Quran itu rasanya baru kenyang ini gitu ya. Jadi kadang-kadang ya ada effort yang kita usahakan, ada ikhtiar supaya bagaimana caranya supaya saya dapat targetnya. Kayak tadi itu seorang pengendara motor tadi itu mungkin dia ikut odot gitu ya. Oh iya, ada target. Kan, ada target harus 1 juz ya, sehingga ketika dia memang belum, ya risikonya harus berhenti sesaat gitu ya. Ya. Seperti yang ya mungkin saya juga pernah punya ikhtiar gitu ya. Kadang-kadang tinggal 20 menit nih, kalau saya pakai jalan pulang saya nggak sempat baca. Iya. Terus itu saya minggir dulu, parkir dulu deh ke tepi. Terus itu saya baca gitu ya. Masya itu Allah. memang butuh komitmen ya. Iya, jadi betul. sama juga dengan orang-orang yang tadi itu kayak Imam Syafi'i khatam 60 kali gitu. Bahkan ada juga ibu-ibu juga nih ya. Ibu-ibu talim saya itu ada yang khatamnya tuh 5 kali, ada yang 3 kali gitu. Ya memang ya usia beliau memang udah usia menopause ya. Tapi sebenarnya ini tidak bisa jadi alasan untuk kemudian itu kan mereka udah ini nggak ada halangan, kita kan masih halangan gitu ya. Sebenarnya kalau kita tetap semangat, tetap ada komitmen dengan diri kita sendiri, itu insya Allah bisa. Kalau kata Pak Saihu bilangnya gini, gak usah banyak-banyak Mi kalau baca gitu ya. 1 dudukan 2 juz saja cukup gitu. Masya Allah. 1 dudukan 1 sholat itu maksudnya. 2 juz, Masya Allah. Ketawa aja. Jadi luar biasa. Praktis kalau misalnya setelah sholat duduk 2 juz itu sehari berapa juz, Mbak? Sehari ada 10 juz ini, Masya Allah. Berarti bisa berapa hari sekali tuh khatamnya? 10 juz berarti, wah ini cepet ya, 3 hari udah khatam. Tapi ya sebenarnya bisa ya.
Iya. Saya pernah ngalami juga itu ya. Jadi pas waktu cuti menjelang hari raya itu punya cuti itu udah Oh, ngedur ya saya. iya. Tapi itu bukan sekali dudukan lah ya kalau kita. Jadi karena mungkin sudah terbiasa dan ini ya itu mungkin Ya, Masya Allah. tapi tetap ya butuh komitmen diri. Artinya kalau kita memang menginginkan sesuatu yang lebih dari Allah, menginginkan sesuatu yang lebih dari Al-Quran itu sendiri, maka tentunya ini akan beri motivasi yang luar biasa pada kita. Sama kalau misalnya kalau pagi misalnya mau baca itu ngantuknya datang ya. Iya. Kadang-kadang kan ibu-ibu, mama, mbak-mbak itu suka nyuci piring dulu biar melek. Iya. gitu. Biar apa ya? Jadi kadang-kadang saya pun juga gitu ya. Jadi saya memanfaatkan misalnya kok pagi lagi jogging, pagi lagi jalan pagi gitu, saya sambil baca. Oh, iya ya. Ini juga bisa saya praktekkan nih jadi. Jadi apa namanya, sekali mendayung kita dapat olahraganya, dapat kemudian Tilawahnya juga dapat. gitu ya. Ngantuknya hilang gitu. Kalau kakak dituruti, bener. Kalau dituruti ya tidur. Iya betul. Dan kalau sampai saya juga pernah ketiduran, itu paginya itu nggak tahu kenapa itu pusingnya sangat banget gitu di belakang kepala itu, aduh. Dan itu sampai siang pusingnya itu berlanjut. Tapi kalau memang benar-benar diniati untuk nggak tidur, memang kayak fresh aja sih pagi ini Kung nggih. Bismillah. Dan tentunya sekali lagi kita ini kan nggak punya apa-apa ya, Mbak. Artinya kekuatan itu mutlak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ketika kita diberi kekuatan fisik untuk menunaikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dan juga di hari-hari yang lain, maka sesungguhnya semuanya kekuatan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentunya kita juga harus memohon kekuatan itu kepada Allah, sang pemilik kekuatan. Kita punya Allah, misalnya kerjanya banyak itu ya. Ya sudah ya Allah, aku yang punya sesuatu yang harus dikerjakan. Tolong saya ya Allah. Gitu. Jadi mari kita libatkan Allah dalam setiap urusan kita. Sekecil apapun urusan itu, libatkan Allah di dalamnya. Sehingga kita tidak merasa bisa. Iya. Ada orang yang mungkin pernah ya baca status atau mungkin baca moto ataupun apa gitu ya di sosmed gitu ya. Tulisannya bunyinya gini. Ojo rumongso iso, tapi iso rumongso. Itu gimana itu? Jadi kadang-kadang kan mungkin orang merasa ya, kalau saya bisa seperti ini adalah karena kerja keras saya, karena usaha saya gitu ya. Jadi seolah lupa bahwa Allah itu ada di balik semua, itu. Bahwa yang ngasih, yang memberi kita seperti ini adalah Allah. Oh iya, itu kadang yang luput dari kesadaran pribadi ya Ustazah. Apalagi sering sekali mengakukan aku nih. Cah kene ya gitu iya. ya. Jadi ternyata itu nggak mendidik ya. Iya betul ternyata. Ini jadi ilmu baru juga ya Ustazah, dan juga pengingat juga nih ya Ustazah, karena betul sekali ya, setiap apapun yang kita lakukan, bahkan sedetik kemudian itu yang kita lakukan itu tidak luput dari pantauan dari Allah, dan juga takdir Allah. Betul. Sehingga memang libatkan Allah ya. Jadi kenapa kemudian Rasulullah bersabda, setiap kita memulai pekerjaan, aktivitas, maka ucapkan Bismillah dengan nama Allah ya, dengan menyebut asma Allah. Jadi setiap kali kita melakukan sesuatu maka Bismillah. Misalnya kalau dikasih tugas itu ya, dikasih tugas apa gitu ya, siap Bismillah, udah ya. Jadi kadang-kadang itu kan kalau misalnya belum apa udah, aduh aku nggak bisa, ada ini gitu ya. Langsung down sudah dulu. banyak jurus ininya ya, jurus apa namanya? Jurus endo. Jurus menghindar gitu ya. Padahal sesungguhnya itu peluang bagi kita untuk mendapatkan balasan kebaikan pula dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Masya Allah, semoga selalu diingatkan seperti ini ya Ustazah. Masya Allah, ini jadi juga bisa bermuhasabah diri nih. Masya Allah. Dan juga di bulan Ramadan ini ya Ustazah, di akhir bulan Ramadan ini bagaimana juga kita bisa membawa kebiasaan ini Ustazah, apalagi di lingkungan keluarga itu penting juga buat Ustazah, untuk apalagi kalau anak-anak usia masih anak-anak, remaja. Betul. Itu peran orang tua seperti apa nih Ustazah untuk menumbuhkan, tadi kan dari remaja ya, dari remaja muslimah, mungkin dari pribadi masing-masing. Nah, ini peran
orang tua nih untuk membiasakan atau membawa kebiasaan baik ini di setelah Ramadan gitu Ustazah? Iya. Tentunya ini juga tidak lepas dari kita sendiri ya, sebagai orang tua, bagi Sobat Asa yang juga sebagai orang tua, maka tentunya sebelum itu kita sampaikan ke anak-anak, maka yang pertama kali itu adalah diri kita sendiri. Artinya bagaimana kita juga ikut di dalamnya, di dalam proyek yang kita canangkan sendiri itu, maka kitalah sebagai selain inisiatornya ya, selain konseptornya, maka tentunya di dalam aplikasi itu kitalah yang menjadi contoh bagi anak-anak. Ini tadi sebelum kesini ada punyainya di rumah dia yang datang ke rumah gini ya. Mau ya intinya bagaimana besok itu mau diadakan khataman anak-anak di rumah ya. Jadi meminta waktu di rumah kita untuk ini. Nggak apa-apa silahkan besok habis tarawih gitu ya. Dan ini memang perlu kita kerjasama dengan lingkungan tentunya ya. Jadi kalau kita sendiri di rumah alone ya, di rumah kita sendiri tentunya ini kurang kondusif. Tapi kalau ini dibudayakan semua di wilayah kita, di lingkungan kita, maka akan menjadi sesuatu yang positif. Oh iya. Seperti kayak anak-anak yang biasanya darus di masjid itu. Iya. Kalau Ramadan ini kan dipakai darus ini ya, biasanya darus Ramadan itu, sehingga untuk anak-anak itu nggak ada porsi ini. Oh iya, biasanya yang dewasa ya Ustazah. Terus, akhirnya sama pengasuh dibilangin, sudah selama Ramadan kita keliling di rumah masing-masing dari anak-anak yang ngaji di situ. Ya, kemudian kita hatamannya kalau versi anak-anak nggak seperti kita ya, orang dewasa mungkin 30 juz nggak nyampe langsung, nanti ya. Iya. Jadi nanti misalnya dapatnya 5 juz, 6 juz dalam 1-2 jam di pas pertemuan itu, maka nggak masalah, itu untuk melatih mereka komitmen dengan Al-Quran itu selama bulan Ramadan. Sehingga memang akhirnya kita butuh inovasi gitu ya, kita butuh kreativitas supaya anak-anak juga semangat. Jadi biasanya semangatnya anak-anak ya, kalau diajak keliling itu kan mesti dapat kue. Selain itu kan tetap ini ya, tetap tilawahnya dapat ya, ibadahnya dapat, dan juga anak-anak itu jadi nyaman. Sehingga akhirnya baca Quran itu juga menjadi sesuatu yang tidak membebani mereka, karena mereka melakukannya dengan fun, mereka melakukannya dengan rasa senang. Dan ini gitu tadi ya peran dari orang tua juga yang membuat bagaimana caranya membuat suatu kondisi ini tuh menyenangkan untuk anak-anak. Betul. Biasanya karena kalau dipaksa itu jadi nggak mau biasanya gitu. Kalau anak-anak gampangnya nggih. Iya. Dan memang di sini kita juga harus melihat, Mbak, ngomong sama anak kecil sama anak yang udah baru gede itu beda. Oh, jadi belajar lagi nih gini. Nah iya. Jadi kalau misalnya kita anak-anak yang udah gede, udah ABG, semakin disuruh nanti akan kayak gaya fisika itu ya, semakin ditekan maka dia akan semakin mendel. Nah itu ya. Jadi ada saatnya kita ngomong sama mereka sebagai sahabat, sebagai teman, tetap dipantau. Sudah dapat berapa juz, Mas? Sudah hari berapa nih? Sudah berapa juz? Ya, terus ya. Anak saya sendiri meskipun di luar kota gitu ya, tetap sudah ini gitu ya. Jadi bukan tentunya beda lah cara ngomongnya dengan anak-anak. Cuman kalau yang anak-anak yang mulai kita biasakan seperti itu ya, maka ide yang disampaikan oleh Punyai ini menjadi suatu inovasi juga ya buat mungkin teman-teman di tempat yang lain, ataupun juga ada ya keluarga yang memang di 10 hari terakhir ini terutama ya, mereka seperti boyongan kalau malam. Oh, jadi gini, ada keluarga-keluarga yang memang komitmen dengan anaknya sejak dari kecil, itu membiasakan mereka, mengajak mereka etika. Iya. Jadi misalnya, Mbak Eva ini udah married belum? Belum. Doakan ya. Mudah-mudahan ini kan mustajabah ya. Jadi doa di bulan Ramadan di waktu puasa, mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Didekatkan jodohnya sama Allah. Amin. Masya Allah, ini diamini sama Sobat Asa FM. Iya. Jadi kalau yang masih anak-anak ini ya, jadi dari pengalaman juga dari ibu-ibu yang sudah pernah melalui masa pendidikan anak seperti itu ya. Jadi mereka kalau 10 hari terakhir itu kayak boyongan. Misalnya anaknya 5, anaknya 4, anaknya berapapun lah, mereka diajak malam itu, biasanya ada ya masjid-masjid yang menyediakan itikaf.
Iya. Meskipun nggak semua ya, nggak semua masjid ada. Tapi kalaupun toh nggak ada fasilitas, mungkin bisa bawa sendiri. Makanya tadi itu seperti boyongan. Ada yang komentar seperti boyongan, ya, mulai dari alas tidur sampai bekal sahur. Itu disiapin. Masya Allah. Kayak dulu misalnya kita ngajakin terawih aja, ini bekalnya bekal maem nih. Nanti lari-lari, ayo makan dulu. Nanti sholat lagi gitu ya. Iya, iya. Dan tentunya saat ini insya Allah sudah banyak ya masjid-masjid yang semakin kondusif untuk melatih anak-anak itu untuk dekat dengan masjid gitu ya. Jadi ya namanya anak-anak kalau lari itu ya wajar kan ya. Iya, wajar. Jadi memang pembiasaannya mulai dari sejak kecil dan butuh pengorbanan ya. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Bahkan mungkin kalau sekarang di kantor-kantor aja ya, ada ruangan ramah anak. Itu hampir di setiap kantor itu diusahakan ada yang namanya lahan di kantor itu yang dipakai untuk buat anak main. Ketika mungkin orang tuanya sedang gitu. Mendapatkan layanan ini ya dari kantor itu, ada tempat bermain. Jadi ada ruang ramah anak baik itu outdoor maupun indoor, itu ada. Oh, Masya Allah. Nah, kalau kantor ada jadi seperti itu. Nah, kalau saya pernah lihat ya masjid di mana ya dulu, di pokoknya masjidnya ini ya. Jadi di situ memang ada ruang untuk bermain anak di ada khususnya ya. Tentunya bukan di area depan lah, bukan di area yang sholat utama itu ya. Jadi agak ke belakang, yang itu nanti minimal satu mereka akan terbiasa ke masjid. Iya, Ya. betul. Apalagi kalau misalnya waktu subuh itu kan godanya akeh ya. Betul sekali. Itu kalau suasana yang di lapangan itu juga tidak memberikan satu stimulus ya, semangat yang baik, itu kayaknya anak-anak itu juga ogah-ogahan gitu ya. Kita yang mungkin sudah berusaha, tapi di sananya kan mungkin dulu mungkin ada misalnya anak-anak dilarang masuk gitu ya karena bikin heboh. Belum lagi nanti kalau misalnya kencing di masjid. Gitu ya. Karena mungkin juga nggak ada tempat yang untuk anak-anak gitu ya. Dan sekarang mungkin juga sudah mulai banyak ya. Iya, sudah Jadi, mulai banyak yang menyediakan. Nah, itu perlu didukung ya. Jadi kalau Ramadan selain tadi itu ya, jadi mereka khataman berputar. Jadi karena mungkin sudah habis dari anggotanya anak. Nah, ini tadi saya dapat bagian. Saya kan nggak punya anak yang masih kecil ya. Sehingga nggak apa-apa wes di tempatnya ini Pak Sayhu gitu ya. Masya Allah. Akhirnya ya sudah, tidak apa-apa besok malam. Nah, seperti itu. Jadi kita sendiri perlu mengkonsep, dan itu perlu kolaborasi tentunya ya antara orang tua baik bapak maupun ibu. Nggak bisa dari satu sisi aja. Oh, harus ada kolaborasi. Iya, harus ada komitmen bahwa itu merupakan proyek bersama. Oh iya, dan ini yang penting komitmennya. Iya. Kadang bapak ngomong apa, ibu ngomong apa. Wah, ini yang jadi beda. Jadi memang perlu satu saat itu bapak ibu rapat dulu. Rapatnya jangan di depan anak-anak ya. Jadi mengkonsep dulu, bikin ransra dulu. Ya, baru nanti kalau sudah fix begini, caranya begini. Ya jangan. Wah, ini ternyata parenting juga masuk juga ini. Masya Allah, luar biasa Bu Umul. Ini obrolan kita, kajiannya bersama Bu Umul di sore hari ini luar biasa, sudah memasuki menit ke-58 nih Ustazah. Sudah nggak kerasa. Tapi mungkin sebelum kita akhiri ya Ustazah, ini ada pesan-pesan penutup nih Ustazah. Mungkin juga untuk penyemangat Sobat Asa FM ya baik. Akhir bulan Ramadan ini. Baik ya. Jadi kalau tadi kita sudah kita baca surat Al-Qadar ya. Iya. Maka sesungguhnya kita diingatkan juga ya tentang hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari momen ini 10 hari terakhir bulan Ramadan ya, terkait juga dengan Lailatul Qadar dan firman Allah di dalam Al-Quran tentang surat Al-Qadar itu sendiri ya. Bahwa kita diingatkan ya tentang keutamaan Al-Quran. Kita diingatkan tentang keutamaan Al-Quran serta ketinggian nilainya, dan bahwa ia diturunkan pada saat Lailatul Qadar. Artinya apa? Kedepannya, mulai sekarang kita mesti membangun komitmen yang lebih baik lagi dengan Al-Quran. Ya, kita ingat ya, salah satu doa khutmil Quran itu yang kita baca itu kan, yang Mbak Ipa hafal nggak tuh doanya? Allahumma arhamni bil Quran gitu ya. Itu kan ada yang bunyinya warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ingat ya? Iya. Jadi
Sesungguhnya ketika seseorang itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berlama-lama dengan Al-Quran, untuk bisa membaca banyak-banyak ayat-ayat Al-Quran, maka itu adalah sebagai sebuah nikmat dari Allah. Itu yang harus kita bawahi. Itu merupakan nikmat. Dan itu sendiri kita yang memohon ya. Warzukna, rizkikan kepadaku ya Allah, ya, lama-lama bisa baca Al-Quran baik di siang maupun malam hari. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita hanya menganggap bahwa yang namanya nikmat itu hanya ansih materi, duit, Iya, dunia aja. Iya, betul. Jadi sekali lagi kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran itu juga nikmat dari Allah yang luar biasa. Ya, kita kemudian bisa berlama-lama dalam beribadah kepada Allah, dalam bermesraan dengan Allah itu juga merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena nggak semua orang bisa. Contohnya tadi itu, ada yang 1 lembar aja udah, aduh, ngantuk. Iya. Baik, itu yang pertama ya. Iya. Kemudian yang kedua, bahwa tentang keutamaan dan keagungan Lailatul Qadar ya, bahwa ia menyamai 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya gitu ya. Artinya sekali lagi kalimat matematikanya simple. 1 lebih besar daripada 83,3. Ingat itu ya. Jadi kenapa kemudian dia harus dikejar? Karena nilainya lebih besar daripada 83,3. Ya, maka cara mengejarnya tadi itu ya, menghidupkan seluruh ya 10 hari itu ya, terutama di 10 hari terakhir. Meskipun tadi saya lanjutkan ya. Jadi sedikit tadi ya tentang apa yang ada di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali tadi itu ya. Kalau Sabtu, insya Allah ketemu malam tadi malam 23. 23 gitu ya. iya. Kalau Kamis gitu ya. Kamis. Itu disebutkan di dalam kitabnya beliau itu malam tadi di malam 25 gitu ya. Lewat dong gitu ya. Sudah lewat. Oh iya, semalam. Nah, belum tentu karena semua itu kan perkiraan manusia. Sekali lagi itu merupakan rahasia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya meskipun sebenarnya bocoran-bocoran tanda-tanda alam itu sudah kita ini ya, tapi tetap gitu ya. Nah ini termasuk yang ketiga, bahwa bagaimana kita mengisi kesempatan baik untuk beramal itu di memperbanyak amal soleh itu ya, supaya kalau kita hanya ngepen di 1 hari kemudian datangnya di hari yang lain, kita kan berarti telisipan namanya. Iya, benar. Tapi kalau kita hidupin di 10 harinya itu semuanya, maka tentunya pasti dapat. Pasti dapat, iya. Karena 10 harinya benar-benar difokuskan. Iya. Jadi kalau kita misalnya udah ancang-ancang, wah katanya begini, kalau dalam kitab ini katanya begini, aku tak ngepen ke 1 ini. Ya qadarullah, karena kita kan tidak tahu ya. Iya, semuanya betul. itu ada dalam rahasia Allah. Nanti tiba-tiba ternyata beda ya. Tadi kan kita rugi. Iya, Sehingga alangkah baiknya ketika kita benar-benar memanfaatkan 10 hari terakhir itu untuk dihidupkan semuanya di seluruh malamnya. Nah, terutama ini saya wasiatkan untuk diri saya pribadi, saya mengajak Mbak Iva juga, sobat-sobat Asa FM semuanya, dan tentunya seluruh umat Islam ya, agar kita benar-benar mendapatkan karunia yang banyak dari Allah ya, dan juga pahala yang dijanjikan yang banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga mari di waktu-waktu sisa, di hari-hari malam-malam terakhir, ya bukan malam aja ya, siangnya juga ya. Iya. 10 hari terakhir ini sudah tinggal 4 atau 5 hari ya. Iya. Ini mari kita maksimalkan. Karena Ramadan tahun depan kita nggak tahu apakah kita masih akan bertemu. Tapi kalau kita berdoa kan, sampaikanlah di Ramadan meskipun masih tahun depan gitu ya. Kita berharapnya begitu ya, punya kesempatan untuk ketemu terus dengan Ramadan dalam seluruh umur kita ini ya, dan kita diberi kesempatan juga untuk bertemu dengan Lailatul Qadar gitu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan malam-malam yang tersisa di bulan Ramadan ini untuk lebih mendekatkan diri lagi pada Allah. Jadi jangan sampai kemudian yang rame lebih banyak di toko, di mall gitu ya. Iya. Jadi jamaah soft ininya semakin maju. Betul. Semakin maju dan semua berpindah itu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi setidaknya jangan mengabaikan kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah gitu ya. Kadang-kadang nih ya, kalau lowongan pekerjaan ya, ini kalau kita bicara kesempatan ya, challenge ya. Jadi kalau lowongan pekerjaan kadang-kadang itu 1 aja yang merebutkan banyak orang ya. Betul. Ini loh, Allah itu membuka peluang di selebar-lebarnya. Masya Allah gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita
lolos gitu ya. Iya betul, enggan untuk masuk ini. Jadi kalau dalam hadis Rasulullah yang dikatakan ya, merugilah orang yang dia itu ketemu Ramadan tapi dia nggak dapat apa-apa. Iya. Ya, dia nggak diampuni dosanya. Nah itu kan sangat merugi. Padahal peluang diampuni dosanya, dilipat gandakan pahala di selama Ramadan 30 hari itu kan sudah terbuka, sudah ditawarkan gitu ya. Jadi Allah mengobral ampunan, mengobral pahala gitu ya. Tapi kalau sampai kita keluar Ramadan nggak dapat apa-apa, maka kita dikatakan sebagai orang yang merugi. Jadi mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari karakter yang seperti ini. Ya, amin, Dan amin. mudah-mudahan sebagaimana yang difirmankan Allah, termasuk dari tujuan puasa itu sendiri adalah la'allakum tattaqun. Sehingga mudah-mudahan nanti selepas Ramadan ini kita memang benar-benar keluar menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Mbak ya. Masya Allah, luar biasa Sobat Asa FM bersama Ustazah Ummul Fadilah. Dan luar biasa Ustazah ini semuanya daging ya yang kita obrolkan. Karena ini sangat penting sekali untuk mengingatkan kita kembali ya Ustazah, jangan sampai terlena ke toko-toko. Karena di akhir-akhir Ramadan memang sangat penuh sekali Ustazah, kalau kita di jalan itu Masya Allah nggih. Parkirnya kelihatan ya Mbak ya? Iya, sampai di jalan-jalan. Dan tapi semoga kita semua termasuk manusia yang juga meramaikan masjid, meramaikan rumahnya dengan bacaan Al-Qur'an nggih Ustazah nggih. Dan luar biasa terima kasih juga yang sudah bergabung bersama Ipehno dan juga Ustazah Ummul Fadilah di sore hari ini. Ada Sosi Lawang, ada juga dari Penataran, Masya Allah terima kasih. Ada juga Suci Ningdiah dari Kalimantan Selatan. Ustazah ini jauh. Luar biasa menyempatkan membersamai Ipehno dan juga Ustazah Ummul Fadilah di acara Ngabuburit sore hari ini. Dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dalam kajian di sore hari ini dan juga bisa dipertemukan lagi bersama Ustazah Ummul Fadilah insya Allah di acara-acara selanjutnya nggih. Dan karena waktu yang menjumpakan kita, waktu pula yang memisahkan kita, ini saatnya kita akhiri. Saya Ipehno dan juga Ustazah Ummul Fadilah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ramadan